Yang lagi viral baru-baru ini, seorang PMI Indonesia di Taiwan, dia melahirkan anaknya tanpa pertolongan di kamar neneknya. Di sana ada neneknya. Nah, banyak berita simpang siur yang beredar di media sosial ya, dan kita akan bahas di sini bagaimana sih dan dari sudut berbagai pandang untuk melihat apakah ini murni kesalahan Mbak PMI ataupun ini ada pihak-pihak lain yang bersalah dan bagaimana cara mengatasi hal ini ke depannya. Lalu apa yang kita bisa petik dari kasus ini, dari pelajaran ini, yaitu teman-teman harus jujur. Karena kadang-kadang seperti ini PJTKI sudah berusaha jujur tapi teman-teman tidak jujur. Juga PJTKI harus jujur. Kadang-kadang banyak juga PJTKI yang tidak jujur dengan memanipulasi data. Kalau kejadian seperti ini yang menjadi korban adalah PMI dan keluarganya. Nah, namun dengar-dengar kabarnya mbaknya sekarang sedang proses kepulangan ke Indonesia bersama anaknya. Dia dikasih cuti 3 bulan kalau tidak salah, dan dia bisa kembali ke Taiwan lagi untuk bekerja, ataupun dia tidak kembali ke Taiwan lagi, itu dibebaskan kepada mbaknya. Itu informasi yang beredar, walaupun di awalnya yang beredar adalah anaknya yang akan dipulangkan saja. Tapi apapun itu kita akan lihat bagaimana, dan kita doakan saja mbaknya yang mengalami kasus ini diberikan kesabaran dan juga kelancaran dalam rezeki, sehingga kalau bisa nggak usah lah kembali ke Taiwan, hidup di Indonesia, bisa bertahan di Indonesia, memelihara atau ngopeni anaknya di Indonesia sehingga bisa lebih baik lagi ya, dan suaminya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Tidak ada hal tercela dalam hal ini ya, kecuali ya ketidakjujuran itu tadi, dan teman-teman itu jadikan pelajaran yang penting. Tidak perlu menghujat terlalu kepada mbaknya ataupun kepada PJTKI-nya ataupun kepada siapapun yang terlibat dalam hal ini ya, termasuk medikal dan lain sebagainya. Tapi ini kita jadikan pelajaran bahwasanya jujur itu penting karena ini adalah menyangkut nyawa. Iya, beruntung adiknya itu selamat dalam kelahiran. Kalau tidak, siapa yang merugi? Keluarga terutama yang dirugikan dalam hal ini. Nah, ini kita jadikan aja pelajaran penting. Tidak perlu menghujat di media sosial yang terlalu, dan tidak perlu memuja yang terlalu. Kita jadikan pelajaran bagi diri kita, karena kejadian seperti ini tidak ada satu orang pun yang menginginkannya. Tetap semangat dalam bekerja. Yang sekarang sedang proses di Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, apalagi yang sering PP dari LPK-nya ke PT-nya itu PP, itu jangan terlalu ngoyo dengan suaminya, jangan terlalu ngoyo ya, karena biasanya kalau mau ditinggal ke luar negeri, ditinggal untuk waktu yang jauh, teman-teman sering ngoyo di malam hari dengan suaminya tanpa disadari. Hal itu kita tidak inginkan pun kadang-kadang terjadilah kehamilan. Untuk teman-teman yang cuti juga sering terjadi hal seperti ini. Jadi ini jadikan pelajaran, dan ketika mau proses ke luar negeri, usahakan kita itu KB. Kenapa sih KB? Untuk menghindari hal-hal seperti ini ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini yang terjadi, karena sewaktu belum berangkat dengan suami itu yang ditakutkan terjadi hal seperti ini. Bahkan banyak yang hamil tidak terdeteksi dan akhirnya seperti ini. Jadikan pelajaran dan tetap semangat untuk kasus ini, tidak usah menghujat ya.